Jangan dulu. Jangan minjem dulu. Jangan dulu. Jangan minjem mulu. Gimana? Suami gajian hanya habis tuh cicilan. Tahan dulu. Jangan nyicil dulu. Jangan nyicil mulu. Gimana? Kita kelabakan tetangga mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya ya, pada taklim malam Jumat minggu lalu, yaitu aku kasih judul kalau kita jadi istri jangan suka membuat rezeki suami kita mampet. Ini adalah bahasan dari Kitab Risalatul Muzakaroh yang dibahas oleh Ustazah Hajah Umi Juhriah. Mari kita dengarkan dan mari kita dengarkan nasihat-nasihat dari Umi. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita dan keluarga kita menjadi sakinah mawadah warahmah. Amin ya robbal alamin. Tapi Allah kasih huwaladzi anzala sakinah. Dialah Allah memberikan rasa ketenangan, menurunkan. Kapain dulu? Takwa dulu. Kalau nggak takwa masa pengen tenang? Iya apa enggak? Masih ingat nggak dengan takwa bahasanya apa? Takwa, taknya? Lupa lagi. Tawakal. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'mal wala haula wala. Lah itu takwa, tawakal kepada Allah. Orang yang hidupnya udah takwa, tawakal kepada Allah, nerimo dan minta terus kepada Allah, Allah jaga semuanya. Maka orang yang takwa itu tawakalnya ada, nggak ngerutu, nggak ngersuloh, nggak marahin, nggak niatnya ke atas untuk dunia, enggak. Syukuri. Ini makanya kadang mama Maer, lu mah enak suami lu kerjanya lah suami orang. Ngapa nggak syukurin aja dirinya? Ya apa enggak? Terima dengan apa yang Allah berikan, syukuri gitu. Justru dengan banyak syukur Allah kasih tambah lagi berkahnya. Lah kalau kagak kurang syukurnya gimana mau tambahin? Ada rezeki rumah tangga yang mampet, Bu. Kenapa? Karena istrinya yang membuat susah dapat rezekinya yang terbuka. Ngomel mulu, kurang mulu. Maka susah tuh Bu dapat rezekinya, kurang aja. Udah ngomel kurang mulu, salah aja. Ting menutup rezeki itu kita ibu, gitu. Jadi jangan menutup rezekinya suami. Gitu. Kenapa? Yang menutup rezeki suami tadi nggak mau bersyukur sama Allah, kurang ibadahnya sama Allah, meningkatkan kualitas ibadahnya kurang, silaturahminya kurang. Kan katanya orang silaturahmi akan diberikan panjang umur, rezekinya berkah. Silaturahmi enggak. Sama ada ipar kagak akur, apalagi sama kakak ipar. Terus mau gimana? Kan banyak gitu. Jangan menyalahkan Allah. Koreksi dulu, muhasabah diri, introspeksi diri, koreksi diri, mawas diri. Kan gitu harus dilakukan. Katanya Allah cukup lu takwa aja, tapi kan takwa itu berat juga. Tawakalnya ada. Yang kedua kona'an rimo gitu. Gak usah ya tetangga hidupnya yang enakan, gak usah. Udah nikmatin aja diri sendiri. Sedekah jalan, duanya jalan, tahajudnya jalan, puasanya jalan, insya Allah. Kan gitu. Jadi orang yang takwa. Kemarin kan ngaji bulan dapat ilmu. Apa katanya? Kalau orang sudah menjalankan haknya 4, dengerin nih, ibu mau kerjain dia alhamdulillah, enggak ya kembali sama diri ibu. Maka kita sudah menjalankan, sudah menunaikan haknya bagi Allah. Yang pertama adalah salat sunnah setiap hari 12 rakaat. Qobliyah zuhurnya 4, ba'diyahnya 2, qobliyah subuhnya 2, ba'diyahnya isya 2, ba'diyah maghrib 2. Udah 12 rakaat. Lah qobliyah zuhurnya 2 doang itu pun kadang-kadang nggak dibawa, terus gimana mau tambah takwanya sama Allah? Mintanya rezekinya yang banyak.
Sholatnya aja nggak mau banyak. Perhitungan banget. 2 rakaat langsung udah banyak, ditambah zuhur 4, ditambah ba'di. Belum tentu Allah terima. Katanya, barang siapa yang melaksanakan sholat sebelum asar 4 rakaat, diharamkan tubuhnya untuk ketemu dengan neraka. Tuh, kerjain. Jangan nanti kalau udah tua. Kalau ngerjain kalau udah tua susah. Sekarang masih muda, masih enak kakinya. Umi bilang sama yang umrah baru pulang kemarin nih, periodenya Bu Amin, ibadah tuh sekarang masih muda. Kalau ibadahnya udah tua susah. Tawaf aja diajak sehari 4 kali atau 3 kali belum tentu mau. Jadi ibu yang punya rezeki masih lama-lama, ntar dulu tunggu. Nanti Allah bagikan orang Yahudi dengan Nasrani. Kenapa? Itu tadi. Beberapa kali perjalanan nih kemarin waktu Januari juga iya. Bareng gitu. Pengen umroh, suaminya enggak mau, dulu duitnya dikumpulin, meninggal dunia. Di sana nangis aja. Mestinya mau tuh, mesti ajak. Udah cukup, nggak mau mulu. Nah, Allah panggil, kan nggak pernah tahu. Jadi kalau udah ada rezekinya berangkat, bismillah, silahkan. Kenapa? Nikmati. Nggak ada orang yang pulang umrah atau haji itu miskin, tuh nggak ada. Itu udah janji Allah. Katanya Allah, datang dulu ke rumah aku cukupin. Tapi kalau kamu belum datang ke rumah aku, ya itu konsep hidup kamu ya duit lagi, dunia lagi. Kan masing-masing diserahkan, tinggal ibu jalanin. Kata At-Tirmidzi menyampaikan, termasuknya adalah 4 rakaat sebelum, 4 rakaat sesudahnya, kemudian tambah 2 rakaat dia maghrib, 2 rakaat sebelumnya subuh diatur. Tapi yang paling kita lakukan tadi, jangan lupa asarnya 4 rakaat sebelum asar. Kalau habis wudhu sholat dulu 2 rakaat, ditambahin asar 4 rakaat, baru asar lagi 4 rakaat. Asar aja udah 10 rakaat. Kalau zuhur wudhu dulu 2 rakaat, qobliyahnya 4 rakaat, kemudian zuhurnya 4 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat, 12. Itu zuhur doang. Mau kemana sholat buru-buru? Mau kemana nggak ada sholat ditambahin qobliyah ba'diyah? Mau kemana? Kalau sekarang muda aja nggak bisa, gimana tuanya? Coba. Jadi kalau kamu sudah mengerjakan 4-nya tadi, 12 rakaat sunnahnya setiap hari, kamu sudah melaksanakan hak sholat bagi Allah. Tuh. Yang kedua, kalau kamu sudah berpuasa 3 hari berturut-turut dalam tiap bulannya ayamul bid kayak ini nih, tadi Kamis, besok nyambung ke Jumat, nyambung lagi ke Sabtu, maka kamu sudah menjalankan hak puasa bagi Allah. Terus kalau nggak mau menjalankan, kapan mau jalanin? Karena Nabi aja udah diakli, karena ketahuan masuk surga, beliau tidak pernah meninggalkan itu. Masa kita berazam kuat? Jumat, Sabtu, Minggu kondangan nggak puasa nggak boleh, nyambung, nggak boleh potong. Kecuali puasanya itu Zulhijjah, karena 13-nya masih tasyrik, maka mulainya 14, 15, 16. Coba ini Bu, hak puasa bagi Allah ibu tunaikan. Gak ada yang berat kalau kita pengen berazam kuat. Mau makan apa sih Bu yang dimakan? Perutnya kan harus istirahat. Jalanin bismillah. Insya Allah orang yang sering puasa tenang kalbunya, gak rakus sama dunia. Mulai masing-masing yang tahu ibu kok. Apa Umi yang ketiganya? Orang yang sudah membaca ayat Al-Quran 100 ayat Al-Quran, maka dia sudah menunaikan hak membaca Al-Quran. Kita lihat dari habis maghrib Yasin, habis isanya Tabarok, habis subuhnya udah ketahuan Waqiah, habis dukanya udah ketahuan Ar-Rahman, ditambah Al-Hasan, ditambah Ad-Dukhan, ditambah Trikul, ditambah Al-Insiroh, ditambah ayat setiap kita habis sholat 2, 4, 5 ayat, 100 ayat tiap hari harus kita baca. Dawami. Maka kalau kita sudah melakukan itu, kita sudah menjalankan hak baca Al-Quran bagi Allah. Apa yang terakhir Umi? Kalau kita sudah memberikan sedekah kita di hari Jumat 1 dirham, bidirhamin dengan dirham, maka kita sudah menjalankan hak sedekah yang kita jalankan. Jalankan. Apalagi Umi bilang sama semuanya di sini, ibu ada majelis taklim. Setiap ibu punya celengan, walaupun celengan ibu apapun. Kalau MTGKI sudah ngasih celengan itu bukan berarti untuk MTGKI saja, enggak, silakan. Umi cuma pengen bahwa kita istiqomah dakwah.
Kalau ibu nggak punya, beli, bikinin celengan ibu, celengan kaleng. Masukin setelah habis sholat subuh. Mau 1.000, mau 2.000. Kalau 2.000 sehari, 30 hari dapat berapa? 60. Banyak itu. Kas ibu. Bilang perjanjian bahwa sodakoh ini kita akan berikan mobile buat kegiatan ibu di taklim. Nanti di masjid ada pembagian untuk anak yatim diberikan, kasihin. Nanti GKI lagi bangunin ruko yatim, kasihin seberapapun aja. Berarti lewat ibu sodakohnya. Kalau usah pelit-pelit, perjanjian yuk. Kita setorkan setiap akhir bulan kita di malam Jumat akhir. Buntelnya di Pasir Hitam, selalu Umi bilangin. Kan gak ada yang tahu. Hitung, silakan. Janji ya di Pasir Hitam, gak ada yang tahu. Ibu yang dapat 100, alhamdulillah. Yang dapat 200, alhamdulillah. Itu coba jalanin. Insya Allah ada banyak manfaatnya buat kita. Katanya setiap subuh kalau kita udah sodako ibu, sodako kita yang kita berikan tuh malaikat mendoakan atas izin Allah dan diaminkan oleh Allah dan malaikat. Umi gak bilang banyak. Setiap hari 100.000 enggak. Umi cuma pengen istiqomah. Mau 2.000, mau 5.000, 5.000 aja sehari. Sebulan udah berapa? Nggak bisa ngitung kan ibu? Itu baru 5.000. Nah, banyak kaliin orang-orangnya segitu. Oh subhanallah, keren. Lakukan yang baik, yang terbaik. Punya komitmen itu semuanya. Kalau punya komitmen insya Allah nggak berat. Sedekah itu nggak berat ibu, orang buat diri sendiri kok. Kan ibu sedekah buat diri sendiri, bukan buat siapapun. Kalau Umi gitu bu modalnya, Umi sendiri, Abi sendiri, ya kita akhir bulan pasti kita kasihkan semua. Anak-anak sendiri. Ibu harus jadi role model. Mau ngomong aja setiap habis subuh, ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Goni. Karena anak kita tuh ngingat bu. Kalaupun dia nanti rumah tangga, dia akan nyontoh di rumah tangganya. Itu role model untuk kita semuanya. Tanpa kita sadari. Cobain. Nah kita yang belum nikah, walaupun kecil jangan akan ngiru. Nggak ada kalau yang sodako habis itu nggak ada. Akan dicukupkan oleh Allah SWT. Insya. Ada yang tanya silakan. Udah semuanya zuhud, nggak suka sama dunia, nggak rakus sama dunia. Pergi subuh pulang maghrib masih cari mulu. Ya pokoknya orientasi hidupnya jangan dunia, akhirat Allah. Udah itu aja. Bukan berarti ibu nggak boleh punya harta, boleh justru menjadikan ladang amal soleh buat kita. Tapi jangan dibuai dengan dunia. Khawatir kalau dunianya nggak bisa ditinggalkan, nanti pada akhirnya akhirat Allah yang dilupakan. Gitu. Jalanin. Kalau ayah belum infak subuh pagi, ayo udah infak, ingatin. Harus selain diri sendiri. Bicara sama suami itu tentang akhirat Allah, bukan tentang dunia doang. Cerita sama suami, dreamnya bareng, mimpinya sama. Kalau udah sama tuh enak ini. Suami ke kanan, istri ke kiri, nggak ketemu-temu, ya susah nanti. Untuk apa hidup? Sama dreamnya, sama mimpinya, sama untuk akhirat Allah. Nggak ketemu lagi di akhirat Allah, ya ketemu lagi sama suami itu. Tapi kalau suami nggak rakus ibadah, kita nggak rakus ibadah, bukan suami kita yang ketemu. Iya. Istrinya rajin, suaminya kagak, lah bukan bidadari, bukan dia yang ditemukan. Masing-masing dengan kualitas ibadah. Jadi komitmen sama suami, yuk kita rakusin ibadah, yuk kita iya. Tadi surga iya. Nah siapa yang ibadah paling banyak, dia yang nemenin kita. Ya, suami nggak mau ibadah, istri nggak mau ibadah, gimana? Ada suaminya rajin ibadah, istrinya yang double banget, susah banget. Ada yang istrinya rajin, suaminya double, kan nggak bisa juga. Dua-duanya harus sama, matchingnya sama. Yang susah kan itu. Maka arok dulu itu kan, udah memberikan peringatan buat kita. Setiap kita tuh ada malaikat, bukan 2 malaikat loh, bahkan 8 malaikat ada di buat kita. Dan dia akan bergantian jagain kita. Jadi nggak usah khawatir. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, sama yang mantau dulu. Mau kemana? Pokoknya nggak usah konsepnya kurang. Kalau kurang hidupnya kurang terus. Syukurin aja. Tapi katanya Allah, minta doang yang banyak, bangun malam aja
Nah, Udah takwa maunya iya, minta duitnya iya semuanya. Oh enggak matching. Jalanin ibadah aja udah kagak mau, gimana mau takwa gitu. Ibadah dulu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kan kita yang jadikan khalifah di muka bumi. Punya sama-sama. Suami mau duduk, istri mau duduk, anak mau duduk, enak tuh. Kan gitu. Ya Bu ya. Enggak mengatakan bahwa kami baik, enggak. Yuk kita baik sama-sama. Yuk kita mulai sama-sama. Ajak anaknya bicara. Ajak anaknya juga punya rasa sama orang tua. Agar dia bisa menghormati kita orang tuanya. Kan gitu kita pengen. Kita punya anak pengennya soleh, iya apa enggak? Mantu kita soleh, kan pengen itu kan? Iya, enggak pengen yang lain. Gitu. Tapi kalau anak kita udah bentuk soleha, kalau kasih juga nanti mantu kita yang soleh juga, anak kita yang soleh. Insya Allah. Kan gitu. Kita tinggal baik aja mau anak. Ini hari ini iya mikirnya besok masak apa nih? Besok masak apa nih? Besok kamu lah biasa dipikirin. Sekarang dulu jalan yang ibadah. Besok dikasih aja sama Allah. Gitu. Iya enggak? Oke. Kita pada pintar semuanya. Enggak Allah ada yang tanya? banyak nih yang ditanya. Ya. Jadi ya itulah katanya Mbah Mun Jubair itu mengatakan Mbah Mun apa katanya 4 yang harus kamu minta pada lebih. Yang pertama yang kamu minta adalah minta kelezatan hidup. Lezat itu manis dengan iman, bukan tentang dunia banyak. Kalau kita sudah merasakan lezatnya dalam iman kepada Allah, itu nggak ngiri dengan siapapun, nggak ada tempat buat ngiri, apalagi sama tetangga nggak ada, sama saudara, sama tetangga enggak. Karena lezatnya iman itu kita yang merasakan manisnya iman. Ya. Banyak orang ibadah tapi nggak merasakan lezatnya. Kenapa? Karena nggak ada kontribusi untuk Allah. Ya. Kita pengen lezat, rasa ibadah itu lezat, hidup itu lezat. Maka selalu minta lezatnya ibadah, lezatnya keimanan sama Allah. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wal. Apa yang kedua? Minta berkah dalam rezeki. Bukan yang banyak, berkah. Karena orang yang berkah itu selalu mensyukuri. Ya. Memang kurang. Makanya lo kerja mulu kayak orang-orang lo, kayak orang-orang. Kan rezeki udah diatur sama Allah. Bilangnya punya suami nggak takwa gimana, nggak mampet rezekinya. Jalanin dulu, ya kan. Jalanin semuanya. Apalagi yang ketiga, minta ketenangan hidup. Karena banyak orang nggak tenang hidupnya. Iya apa enggak? Iya. Kenapa? Cicilannya banyak. Dengan cicilannya banyak, itu kalau punya cicilan kan banyak, dipusing. Gak usah banyak cicilan. Jalan aja hidup apa adanya. Kita pengenin. Iya apa enggak? Sini pinjam, di sana pinjam, kali lobang, tetap lobang. Untuk apa? Hanya untuk dunia. Untuk apa? Ya. Oh gimana kemarin? Lupa. Kolam dalam ikan di dalam kolam. Yang datang ajarin dong. Bila ingin melihat ikan, gimana? Di dalam kolam. Bersihkan dulu kolamnya dari kotor. Bila ingin hidupmu aman, damai dan tentram, bersihkan dulu hidupmu dari cicilan. Iya dong, bersihin. Jangan ngutang gitu. Kalau udah nyampur sama riba sama cicilan, nggak aman hidupnya. Yang udah terjadi ya udah. Kayaknya enak tuh Mi terusin Mi. Jangan-jangan apa Mi? Ya, Jangan dulu. Jangan ditang dulu. iya kan kalau kita hidup punya cicilan berat, ya apa enggak? Iya, tutup lubang gali lubang, tutup lubang gali lubang. Anak dimarahin, suami dimarahin hanya untuk memenuhi kebutuhan untuk apa? Enggak usah lah gaya hidup yang mewah. Kalau memang kita ada hidupnya, udah seadanya aja. Itu lebih enak kok. Ya apa enggak? Syukuri punya konsep tuh yang syukur sama sabar, 2 nakoda jalan. Kalau udah 2 nakoda jalan syukur sama sabar, insya Allah aman. Gitu. Dan kita bawa keluarga kita, anak-anak kita juga kayak gitu. Kamu hidup nggak usah gaya kayak orang kaya ya. Misalnya bilang gitu Bu, sama kayak sama kamu, nggak usah hidup kayak orang kaya nak. Karena om itu nggak kaya. Tapi kita harus berjiwa kaya dalam hidup, berjiwa besar.
Jadi ya emang harus kita gitu ngomong sama anak. Jangan anak jauh banget sama orang tua. Orang tua jauh sama anak jauh sama orang tua. Ngomongnya ada 9 sekali. Sama anak jauh banget terus gimana anak? Dia akan cari tempat circle-nya yang merasa nyaman di luar sana. Karena orang tua tidak bisa memberikan itu buat anaknya. Ngomong saat makan, taruh HP-nya, makan bersama. Yuk makan, nikmatin. Jadi anak juga ngerti, ada bahasa, ada ngerti, ada iya. Semakin anak-anak dewasa, dia akan makin jauh itu dari kita. Karena dia punya kebutuhan sendiri. Tapi kita orang tua selalu lengkap dengan doa kita, itu yang harus kita lakukan. Insya Allah. Jadi jalaninlah semuanya dengan izin minta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi hidupnya nggak usah banyak cicilan. Bisa banyak gaya. Jangan dulu. Iya. Jangan minjem dulu. Jangan dulu. Jangan minjem mulu. Gimana? Suami gajian hanya habis tuh cicilan. Tahan dulu. Jangan nyicil dulu. Jangan nyicil mulu. Gimana? Kita kelabakan tetangga mah. Ya, deh manfaatnya ada insya Allah. Mohon maaf pada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.